Sebagaimana masyarakat di belahan dunia lain, masyarakat Jawa pun mengalami masa transisi dan pergulatan dalam tradisi dan keagamaan, di mana orang Jawa dikenal sebagai penganut agama yang memiliki ciri khasnya sendiri. Dan, pada video kali ini kita bahas sedikit tentang pergulatan antara mistik, magis dan spiritual tanah Jawa dengan ajaran agama yang datang. Disclaimer, pembahasan ini hanya menurut pandangan admin yang bersumber dari beberapa buku yang admin baca, bukan bermaksud menghakimi dan atau menyalahkan dan membenarkan, hanya pandangan. Yang kemudian akan membawa kalian berkesimpulan, pada kultur tradisi dan kebiasaan orang Jawa yang ada pada saat ini. Persinggungan antar budaya dan agama di seluruh dunia selalu memunculkan budaya baru, dan Pulau Jawa yang masih bagian dari dunia yang penduduknya dikenal memiliki kemampuan adaptasi kultural yang luar biasa pun ikut dalam persinggungan itu. Yang akhirnya terjadi pengelompokan keyakinan, aliran dan pemikiran dalam sejumlah dasar spiritual. Dalam pola pemikiran dan budaya spiritual masyarakat Jawa dibagi menjadi golongan abangan, santri, dan priai. Yang pada akhirnya beberapa ahli sampai pada kesimpulan, bahwa semua agama yang berkembang di tanah Jawa, pada dasarnya selalu berciri Jawanisme. Hal ini dapat dicermati dari kebiasaan masyarakat Jawa yang selalu menggabungkan laku tradisi dengan syariat agama, akibatnya muncullah sejumlah perilaku berciri gabungan antar budaya dan agama sekaligus. Seperti upacara Slametan atau Kenduren, adalah contoh perilaku gabungan yang bersifat kultural religius. Laku keagamaan orang Jawa seperti itu rasanya tidak akan pernah habis dibahas. Orang Jawa lebih merasa nyaman dengan perilaku dunia yang serba baik, kepada alam maupun kepada sesama manusia. Sing baku aku apik karolian, wis cukup. Artinya yang penting saya sudah baik kepada orang lain sudah cukup. Konsep ini sangat dibanggakan mayoritas orang Jawa dengan motto hidup memayu hayuning bebrayan atau berperilaku selaras demi keselamatan dunia. Kenyataan historis pun menunjukkan bahwa jauh sebelum Islam tersebar di tanah Jawa, masyarakat Jawa telah lebih dulu diajarkan pemahaman agama atau kepercayaan Hindu-Buddha. Namun, sejak dahulu inti dan pusat kepercayaan Jawa adalah magis dan mistik. Ketika Islam masuk dan diterima masyarakat Jawa di sekitar abad ke-15 Masehi, terjadilah perubahan wajah yang ditampilkan orang Jawa. Sehingga muncul kesimpulan jika Islam yang dianut orang Jawa adalah hasil asimilasi antara kepercayaan Jawa asli, Hindu-Buddha, dan Islam. Asimilasi inilah yang melahirkan dan membesarkan agama kebatinan, yaitu suatu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan inilah yang lebih dikenal masyarakat sebagai kejawen, yaitu tuntunan hidup dan pengabdian kepada Tuhan dengan moral pedoman masyarakat Jawa. Secara formal, orang Jawa mengakui keyakinan agama tertentu. Hal ini antara lain ditunjukkan dalam berbagai dokumentasi semacam KTP yang biasanya secara jelas mencantumkan agama tertentu. Bahkan menilai secara resmi orang Jawa memeluk agama tertentu seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Islam. Nyatanya tidak menunjukkan kesungguhan dalam beragama, cukup beragama statik saja. Dengan kata lain, tidak lahir sikap fanatisme beragama. Sejak pertama, cara beragama orang Jawa bersifat lentur, tidak fanatik. Mereka tidak berpijak pada agama tertentu saja, sehingga semuanya serba heterogen atau campuran. Bagi orang Jawa, dengan menjalani kehidupan sehari-hari sudah merupakan bagian dan cerminan dari hidup beragama. Semua yang diyakini, dilakukan, dan tradisi oleh orang Jawa tradisional dalam kehidupan sehari-hari mengandung nilai yang syarat akan spiritualisme. Orang Jawa, pada dasarnya apapun dan bagaimanapun kondisinya memiliki cita rasa, sikap, dan tindakan yang religius. Pergumulan orang Jawa dengan agamanya yang serba lentur, serba baik, dan serba terbuka, mengakibatkan terjadinya sejumlah tata cara hidup yang bermuatan spiritual. Dari sisi perilaku orang Jawa yang percaya petungan, hari baik hari buruk, dan berbagai kepercayaan yang menurut orang lain berbau takhayul dan gugon tuhon dibandingkan dengan yang dipahami secara rasional. Gejala semacam itu dapat dipahami misalnya dalam aktivitas kultural lingkaran hidup, upacara kelahiran pernikahan dan kematian. Uborampe sesaji yang selalu hadir dan disediakan dalam aktivitas tertentu sebenarnya juga merupakan simbol semangat spiritualisme yang intinya mereka percaya ada kekuatan lain yang lebih tinggi di atas kekuatan manusia. Mereka, masyarakat Jawa ingin menyandarkan hidupnya kepada sang pemilik kekuatan tersebut, yang tak lain adalah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segalanya. Akhirnya,
Perkembangan religi masyarakat Jawa menuju pada titik yang benar-benar sangat muskil dan kompleks. Keyakinan religius Jawa, rasanya sulit dideskripsikan secara ilmiah. Apalagi untuk memisahkan pengaruh agama satu dengan agama lainnya dalam diri orang Jawa. Barangkali di sini pula babak paling sulit yang juga dihadapi para wali songo untuk menyiarkan agama Islam secara bersih. Sehingga pada hari ini pun masih tampak terlihat jelas satu dua orang Jawa yang beragama Islam masih meyakini kekuatan di pohon, roh-roh, tempat angker, keris, sungai, batu, jimat, dan benda lainnya. Oleh karena itu, dalam pembicaraan tentang religius, spiritualisme, dan agama orang Jawa paling tidak hanya dapat memetakan Hindu Jawa, Islam Jawa, Kristen Jawa, dan sebagainya, atau secara emosional, merujuk pada istilah Gris dengan istilah Islam Abangan, Kristen Abangan, dan seterusnya. Sekian untuk pembahasan video kali ini, dan terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam santun, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.